kita akan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menyiapkan hati kami, hati yang selalu haus akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu, roh cinta-Mu yang hadir di tempat ini, mengobarkan semangat kami, menyegarkan kehausan kami, sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Umat-Mu yang menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu, Engkau berkati. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya tersimpan di dalam hati kami, tidak hanya kami ucapkan, tetapi juga nyata kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang telah Engkau utus, kiranya Engkau juga urapi, sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanya seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyiapkan hati dan telinga kami ya Tuhan. Kami siap menerima roh cinta-Mu, kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Perikop diberikan judul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini di IG saya sering berseliweran video sekelompok remaja atau pemuda yang bermain balapan sandal jepit di aliran air, di parit atau di kali kecil, bisa di tengah sawah atau di pinggir jalan. Saya kembali teringat ketika saya masih anak-anak, saya juga pernah memainkannya. Hanya saja kalau dulu kita belum berani pakai sandal jepit, karena sandal jepit itu berharga. Nanti kalau misalnya dia genter, kita kehilangan satu dari sepasang sandal kita. Jadi waktu itu yang dipakai adalah kertas yang dibikin jadi perahu kertas, kemudian dikenterkan begitu ya, dilombakan balapan perahu kertas. Mungkin Bapak Ibu atau mungkin anak-anakku ada yang mengalaminya, ada yang suka melakukan hal itu. Kita boleh mengenang sedikit bagaimana ketika dulu kita anak-anak suka memainkan permainan itu, perlombaan itu. Kadang juga tidak hanya memakai perahu kertas, tetapi daun.
Kita pakai daun, kemudian balapan, kita teriakin. Jadi kita di pinggir parit atau pinggir selokan itu kita teriak. Padahal si yang balapan itu juga nggak dengar. Bukan karena teriakan kita mereka jadi menang misalnya. Tetapi ada semangat, ada hal yang kita inginkan, perahu kertas kita itu menang di aliran sungai tersebut atau di aliran selokan tersebut. Kalau kita amati, ketika kita melakukan perlombaan tersebut, kita akan bersepakat menentukan seberapa panjang jarak yang harus ditempuh oleh perahu kertas atau sandal jepit atau daun tadi. Jarak perlu ditentukan untuk menentukan siapa pemenangnya. Jadi siapa yang mencapai jarak itu terlebih dahulu, dia yang menang. Hal itu dikarenakan aliran air, entah itu di selokan, di parit, di galengan atau dimanapun, akan memiliki jarak yang panjang, bisa berkilo-kilo, mungkin beratus kilo, sampai akhirnya nanti dia akan berakhir di sungai besar, di Bengawan atau di laut. Aliran airnya terus mengalir. Kalau kita mengamati mana yang pertama keluar, mana yang terakhir, kita tidak tahu karena dia bergerak terus, dia mengalir terus. Tidak diam dan tidak berhenti. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita masuk di dalam minggu turunnya Roh Kudus yang kita peringati dan kita rayakan dalam Pentakosta. Hari Pentakosta berarti hari yang ke-50. Penta itu 50 setelah hari raya Paskah. Di dalam Injil Yohanes saat itu disebutkan bahwa pada puncak perayaan itu, di ayat ke-37, puncak perayaan itu, perayaan yang dimaksud adalah waktu itu adalah perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun merupakan salah satu hari raya pengucapan syukur atas hasil panen bangsa Yahudi. Hari raya pengucapan syukur yang lain adalah hari raya 7 minggu. Jadi bangsa Israel atau bangsa Yahudi mengenal 2 macam hari raya pengucapan syukur, yaitu hari raya Pondok Daun dan hari raya 7 minggu. Pada hari raya Pondok Daun, bangsa Yahudi menghayati atau memperingati masa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir melalui pengembaraan yang panjang, gurun yang panas dan kalau malam dinginnya ekstrim, dan mereka tinggal di dalam pondok-pondok, sehingga ketika hari raya Pondok Daun mereka membuat pondok-pondok juga yang terdiri dari 3 sisi, jadi kanan, kiri, kemudian belakang, depan terbuka. Kemudian di atapnya yang dibuat adalah dari ranting dan dari daun. Jadi atapnya ditutup ranting-ranting dan daun. Sehingga mereka menghayati bagaimana merasakan kalau siang kondisi pondok mereka itu panas. Dan pada malam hari mereka juga merasakan bahwa meskipun mereka tinggal di pondok itu, mereka merasakan dingin yang ekstrim. Dalam pondok itu mereka menghayati penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel pada akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir. Dan perayaan Pondok Daun ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Selama 7 hari itu, setiap pagi
imam-imam akan mengambil air dari mata air kolam Siloam yang kemudian akan menyiramkan air tersebut ke atas mezbah yang digunakan sebagai korban bakaran. Mata air kolam Siloam tidak hanya terus mengalir, tetapi menghidupi seluruh Yerusalem beratus-ratus tahun lamanya. Jadi kalau di sini ada Siloam Meksi, artinya aliran airmu akan selalu mengalir secara maksimal, begitu ya, menjadi berkat dan menghidupkan banyak hal. Siloam, sumber air hidup. Hari raya pengucapan syukur ini juga pada akhirnya oleh gereja-gereja dan juga oleh GKJ menjadi diambil perayaan pesta panen ini diadopsi menjadi hari raya unduh-unduh, hari raya pengucapan syukur atas berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita selama 1 tahun dari Pentakosta kemarin hingga Pentakosta ini. Berkat yang menghidupkan, yang perlu kita syukuri dalam sebuah perayaan yang membuahkan sukacita dan berdampak juga bagi sesama. Nah, pada puncak perayaan Pondok Daun saat itu, Yesus memberi kesaksian tentang dirinya. Di ayat yang ke-37 kita membaca, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Penekanan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup mengandung dua makna. Yang pertama, orang yang datang kepada Yesus yang menerima dalam hatinya adalah orang-orang yang haus, yang letih lesu, yang datang kepada Yesus untuk menerima aliran air tersebut, aliran air yang kemudian di dalam hatinya akan terus mengalir, menyegarkan dan menyejukkan. Aliran air yang akan terus mengalir dalam hati orang-orang percaya, orang-orang yang mau menerima Tuhan. Kalau kita tidak haus, kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak akan menerima aliran air itu. Yang kedua, kata-kata itu juga menunjuk Yesus sebagai sumber mata air dari aliran tersebut. Sumbernya, intinya ada pada Yesus. Sumber mata air yang membersihkan dan memperbaharui. Sumber aliran air yang memberikan energi bagi kehidupan. Air adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat bertahan lebih lama tanpa makanan dibandingkan dengan tanpa minuman. Bahkan 70% tubuh kita terdiri dari air. Mencuci butuh air, mandi butuh air. Meskipun kita tahu hand sanitizer itu membunuh kuman, tapi tidak mungkin kita mandi pakai hand sanitizer, pakai air. Memasak juga butuh air. Semua kehidupan kita butuh air. Karena itu air menjadi hal yang menghidupi kehidupan kita. Ketika kita mengalami kehausan,
maka kita akan mencari sumber air yang menyegarkan, yang melepaskan kita dari kehausan kita. Ketika di jalan, kita akan berhenti sejenak, kemudian kita akan mampir ke minimarket untuk membeli teh kotak atau teh botol atau apapun yang bisa kita minum untuk kita melepaskan kehausan kita. Ketika kita di jalan yang tidak mungkin kita beli minuman, kita akan segera kembali ke rumah untuk minum dan menyegarkan kehausan kita. Atau mungkin bisa juga mampir ke rumah teman. Demikian ketika manusia tidak bisa hidup tanpa air, karena air tersebut digambarkan sebagai sumbernya adalah Tuhan, disebutkan di ayat 37 tadi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Maka manusia tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kemampuan, kekuatan, penyucian yang memberikan kita hidup yang sejati hanya datang dan mengalir dari Kristus sendiri. Ayat yang ke-39 dikatakan, sebab roh itu belum datang. Kata-kata ini menekankan bahwa sesungguhnya sejak awal Roh Allah sudah hadir di tengah dunia. Akan tetapi manusia belum merasakan kuasanya. Inilah perbedaan pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kudus yang tadi dibacakan di dalam Bilangan diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Musa dan juga 70 tua-tua Israel. Tidak semua orang menerima roh. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, melalui peristiwa salib, kemudian kematian Tuhan Yesus, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, murid-murid pada saat itu menerima Roh Kudus, menerima roh cinta. Demikian juga kita, semua orang menerima Roh Kudus, menerima roh cinta Allah. Semua orang yang mau menerima dan yang mau percaya. Roh itu adalah Kristus sendiri yang telah bangkit dan selalu hadir bersama dengan kita. Pernyataan Yohanes mempertegas bahwa untuk membuat kehadiran roh itu benar-benar nyata dan berkuasa kepada semua orang, Yesus Kristus harus memberikan hidup dan matinya untuk membuka gerbang bagi mengalirnya roh itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang tercurah bagi murid-murid saat itu juga tercurah bagi kita, orang yang mau menerima dan yang percaya. Roh Kudus yang adalah roh cinta dari Tuhan yang mengalir seperti aliran air yang terpancar terus-menerus dalam diri dan dalam hati kita tanpa berhenti, yang menyegarkan dan menghidupkan. Ketika kita menerima dan percaya pada Roh Kudus, roh cinta ini, kita tidak hanya mengenal dan menerima begitu saja roh cinta ini. Tidak hanya bersifat lip service atau ucapan di bibir saja, atau hanya wacana saja, tetapi penerimaan penuh dan mau mengalirkan aliran roh cinta ini kepada yang lain. Menerima Kristus berarti mempercayai karyanya dan menerima ajarannya, terlebih menerapkan ajaran itu dan bahkan mengajarkan ajaran itu kepada orang lain, sehingga ajaran itu terus hidup di dalam kehidupan kita, memancar melalui hidup kita. Sebuah tayangan video bisa ditayangkan.
Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai! Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Hey! Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Sedikit aja panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Hoi! Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, nggak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit saja langsung marah, kecewa sekali saja langsung putus asa. Kalau cuma bicara nggak akan ada dampaknya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Korintus yang dibacakan tadi menyatakan bahwa kita, ketika kita menerima roh cinta, kita harus berbuah. Berbuah dalam aneka karunia. Seperti air yang bisa mengisi semua bentuk wadah. Bentuk bulat, bentuk kotak, bentuk segala macam bisa diisi oleh air. Demikian juga roh cinta kita bisa mengisi setiap orang meskipun berbeda karunia, berbeda buah yang bisa dihasilkannya. Itulah kerja roh cinta. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunnya Roh Kudus menjadi tanda hadirnya cinta kasih yang hangat di tengah kasih dunia yang semakin dingin. Seperti lidah-lidah api
yang turun kepada murid-murid pada peristiwa turunnya Roh Kudus, demikian juga api roh cinta yang saat ini kita terima, menghangatkan, memberi semangat sukacita, dan membawa perubahan. Seperti sifat api yang menyala menerangi, menghangatkan di tengah malam yang dingin, dan yang berkobar membawa semangat, dan yang mengubah. Aliran hidup roh cinta kita hendaknya juga seperti roh yang sudah kita terima. Menyala, menerangi, menghangatkan, membawa semangat, dan juga mengubahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tentu pernah membuat atau paling tidak melihat daging ayam atau sapi atau daging kambing yang kemudian dipotong-potong, ditusuk pakai lidi. Apa itu? Sate. Ya, bukan sate. Karena ketika dia masih seperti itu, dia hanya disebut daging yang disundui. Tetapi ketika dia sudah dibakar, jadilah dia sate. Jadi api mengubah. Ketika kita menyatakan menerima roh cinta Tuhan, tetapi kita tidak bisa merubah diri kita, kita tidak bisa merubah orang lain, kita tidak menerima roh cinta itu. Api roh cinta mengubah kebencian, perseteruan, segala iri dengki, dan segala bentuk permusuhan menjadi damai sejahtera. Jika kita benar-benar menghayati bahwa roh Allah adalah roh cinta, semestinya kita berjuang menghadirkan cinta kasih dimanapun kita berada dan di saat seperti apapun. Tidak akan ada lagi lagu sindiran seperti tadi yang hanya wacana tak berbuah. Tak ada lagi kita bergereja tetapi ketika pulang kita melupakan firman Tuhan. Tidak ada lagi kita hanya berdiam diri, tidak melakukan apapun untuk roh cinta kita, untuk membagikan cinta kita kepada yang lain. Api roh cinta yang terus mengalir seperti aliran air tanpa henti dalam diri kita harus kita nyatakan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun kadang kita berpikir lebih mudah untuk menjalani hidup serupa dengan dunia. Ketika kita serupa dengan dunia, semua enak, semua nyaman. Tetapi roh cinta yang akan memampukan kita hidup lebih dari dunia ini. Bahkan sekalipun kita dibenci, dihina, diolok-olok, hal itu bukan menjadi alasan untuk kita membalas, melakukan apa yang dunia lakukan kepada kita. Mengalah bukan berarti kita salah dan mengalah bukan berarti kita kalah. Mengedepankan keutuhan dan keharmonisan, berjuang bersama umat untuk mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih. Belajar untuk tekun dan setia di tengah himpitan dan godaan untuk tetap menghadirkan cinta kasih. Seperti aliran air yang terus selalu mencari tempat yang terendah, kita pun hendaknya mau terus merendahkan diri terhadap saudara, sahabat, sesama kita. Sehingga roh cinta yang hidup dalam kita benar-benar terpancar dan berbuah dalam kehidupan nyata kita melalui setiap karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Roh cinta yang tidak hanya kita hidupi, tetapi yang juga bisa berdampak bagi sesama, memberi sukacita dan damai sejahtera, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Selamat menghidupi roh cinta dan menyebarkan roh cinta melalui hidup kita. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin.
Dipersilakan saat teduh. Terima kasih atas roh cinta yang terus mengalir dalam kehidupan kami, yang sudah kami terima melalui sumber roh cinta kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami boleh hidup lebih dari standar dunia. Tolong kami untuk kami boleh mengalirkan kembali aliran roh cinta bagi sesama. Amin.